رمضان كريم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'thur wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, dan kita bersama-sama dapat mengikuti pengajian rutin online yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini dan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini adalah kewajiban umat Islam, kewajiban kita semua terhadap Al-Quran. Hari ini kita berada di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan insya Allah malam nanti kita akan memasuki malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita ingat bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran, memperingati malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Sejarahnya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat menghadapi berbagai problem masyarakat saat itu, lalu beliau mencari ketenangan hidup, mencari bimbingan. Kemudian beliau berkhalwat di Gua Hira, bertakhanus di Gua Hira yang letaknya kira-kira 7 kilometer dari kota Mekah. Dalam sejarah disebutkan bahwa kurang lebih 30 malam atau ada yang mengatakan 40 malam beliau bertakhanus di Gua Hira itu.
dan meminta bimbingan, mencari ketenangan. Nah, di malam yang terakhir beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menyerupai manusia. Malaikat Jibril berbentuk manusia, kemudian lalu beliau malaikat berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, baca ini. Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali diulang, "Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari." Kemudian lalu malaikat Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Inilah ayat-ayat atau wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itulah lalu disebut dengan malam Al-Qadar. Jadi turunnya pada malam 17 Ramadan dan disebutkan sebagai malam Al-Qadar, malam penentuan. Penentuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan juga sekaligus sebagai rasul. Sekaligus mulai malam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bimbingan dari Allah lewat malaikat Jibril. Dengan turunnya Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Makanya disebut saat beliau di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. Dan setelah Nabi hijrah berada di Madinah, lalu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, ayatul Madaniyah. Para pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kalau kita menengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira sendirian. Beliau bertahanus. Sejatinya sekarang ini di saat wabah corona ini pun kita juga ikut bertahanus. Kita ikut berkhalwat di rumah kita masing-masing. Ingin mencari ketenangan sekaligus juga menjauh dari kena virus corona, atau kita ingin memutus tersebarnya virus corona ini. Lalu kita berada di rumah kita masing-masing. Kemudian di rumah itulah kita membaca Al-Quran. Di rumah itulah kita tarawih berjamaah dengan keluarga kita. Di rumah itulah pula kita salat lail, salat malam, dan amaliyah-amaliyah Ramadan yang lain kita lakukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah juga ingin mendapatkan petunjuk, bimbingan, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat,
rahimakumullah. Kemudian kita juga sama-sama ingin mendapatkan malam Al-Qadar, malam penentuan nasib kita. Oleh karena itu maka setiap malam kita baca Al-Quran, setiap malam kita tarawih dan beribadah, tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan satu malam kemuliaan, yakni malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Karena malam Al-Qadar ini di dalam Al-Quran disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, tanazzalu dibawakan dengan fi'il mudhari, artinya lil hal wal mustaqbal, bahwa malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya turun ke bumi itu berulang-ulang pada saat malam Al-Qadar, di malam-malam dari bulan suci Ramadan. Satu malam dari malam bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah maka tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan kita untuk selalu beribadah di malam-malam bulan suci Ramadan. Mulai malam pertama, malam kedua, bahkan nanti di malam-malam likuran, malam 21, 22, dan sampai nanti malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, lalu bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu sekarang sudah tersusun dalam bentuk satu mushaf, terdiri dari 6.236 ayat, kemudian 114 surah, 30 juz. Nah, isi kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu yang pertama adalah masalah ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua masalah ibadah, masalah hukum. Dan yang ketiga isinya adalah masalah hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Dan itu adalah salah satu dari keyakinan kita, bahwa nanti setelah kita mati akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan, di mana semua amal ibadah kita, baik yang baik maupun yang buruk, akan dibalas nanti di akhirat kelak. Kemudian isi yang keempat dari isi kandungan Al-Quran adalah masalah akhlak. Dan isi yang kelima, dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran, adalah masalah sejarah. Sejarah sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan dari 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah sebabnya maka kita wajib untuk menghafal 25 Nabi, karena 25 Nabi itulah yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian lalu kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa saja? Yang pertama dan utama adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini bisa kita lihat dari definisi Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran adalah kalamullah yang
merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi, yang tertulis di dalam mushaf Utsmani, al-manqulu bitawaturi, kemudian yang disebarkan, yang ditulis dengan mutawatir, yang tidak mungkin berbohong karena banyak yang diriwayatkan oleh orang banyak. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan juga beribadah atau dinilai ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kewajiban kita adalah mengimani Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran diteliti, ditafsirkan dari berbagai masa, berbagai zaman, dan selalu salihun likulli zamanin wa makanin, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu. Dan Al-Quran itu mengandung sisi-sisi yang saling melengkapi. Bagaikan berlian, siapapun yang melihat dari satu sisi kanan akan terpancar sisi kanannya yang luar biasa. Siapa yang melihat dari sisi kiri, maka akan terpancar tafsiran yang berbeda dengan sisi kanan. Inilah kemukjizatan Al-Quran. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, itu kewajiban kita pertama, meyakini. Kemudian kewajiban kita yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membacanya. Jadi setelah kita meyakini, lalu kita membaca Al-Quran. Kita disuruh iqra, bacalah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an, baca olehmu Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu nanti akan menjadikan syafaat, membantu bagi orang-orang yang membacanya. Jadi kewajiban kita yang kedua adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itulah bacalah secara istiqomah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di masa lalu, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. 60 kali selama bulan suci Ramadan. Berarti satu hari beliau menamatkan atau menghatamkan 2 kali. Nah, mampukah kita seperti itu? Rasanya berat. Oleh karena itulah kita mungkin hanya mampu paling tidak ya sehari bisa 1 juz, atau sehari semalam bisa 2 juz. Ya paling tidak 1 Ramadan ini kita mampu untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz. Itu tekad kita, apalagi kita berada di rumah, work from home, bekerja dari rumah, kemudian belajar di rumah, kemudian beribadah juga banyak di rumah. Mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena itu tadi dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membacanya akan tenang,
tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Bahkan yang membaca Al-Quran pun itu nanti beserta malaikat. Beserta malaikat nanti di akhirat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barorah. Orang yang mahir, bagus bacaan Al-Qurannya, maka nanti dia akan bersama para malaikat, jajaran malaikat nanti di akhirat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dalam membacanya itu, wa huwa syaqqun fih, dia juga rasa berat lidahnya, falahu ajran, dia juga mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca, dan yang kedua pahala dia berusaha untuk bisa membacanya itu. Ya, contoh orang yang tak tahu. Kalau orang yang mahir, dia sudah bagus bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Itu sudah derajat mahir, bagus bacaannya dengan tartil. Tapi yang wayata'ta'u, yang sulit dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif 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 lam lam mim. Zalikal kitabu la roy. Nah, orang yang seperti ini tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan 1 huruf yang dibacanya dibalas dengan 10 kebaikan. Artinya betapa rahmat Allah yang luar biasa kepada orang yang membaca Al-Quran. Walaupun dia tak tahu, berat lidahnya. Oleh karena itulah, yuk mari kita upayakan, usahakan, ikhtiarkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sayang rasanya kalau kita sebagai seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya kesempatan Ramadan tahun ini, di saat wabah corona menimpa negeri ini, menimpa daerah kita ini, dan kita berada di rumah, yuk kita manfaatkan untuk memperlancar membaca Al-Quran. Dan kita menjadi imam tarawih di rumah kita masing-masing. Inilah usaha kita, inilah hikmahnya. Lalu kita mendapatkan musibah corona, lalu kita berada di rumah kita masing-masing. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu kewajiban kita yang kedua adalah membaca. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah mempelajarinya, atau memahaminya, atau mentadabburinya. Nah, kita sebagai seorang muslim tahu bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka petunjuk ini harus kita pelajari, harus kita pahami, dan bahkan dalam membacanya pun harus kita mentadabburinya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi profesi yang baik,
Pekerjaan yang baik menurut hadis ini adalah belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan juga mengajarkannya. Inilah pekerjaan yang disebut oleh hadis ini sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik profesi adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, mari kita upayakan untuk belajar, dan bagi yang mampu lalu dia mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tentu dalam bahasa Arab. Untuk memahaminya pun kita harus bisa berbahasa Arab, harus bisa menguasai kata-kata Arab, mufrodat bahasa Arab. Agar apa? Agar nanti kita mampu mentadabburinya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mampu memahaminya, mampu memikirkannya. Kemudian disuruh juga kita mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak memikirkan, mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah justru hatimu tertutup? Nah, ini satu pertanyaan yang meminta jawaban. Nah, meminta jawaban kepada kita. Apalah yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu ditadabburi, yang kalau kita pikirkan, renungkan, luar biasa kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala, kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita dalam surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini ayat-ayat yang perlu tadabbur. Mengapa? Coba pikirkan, langit bagaimana terangkat, bumi bagaimana terhampar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Belum lagi banyak rahasia-rahasia ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini kewajiban kita yang ketiga, mempelajarinya, memahaminya, dan juga mentadabburi. Itulah sebabnya malaikat Jibril meminta kepada Nabi kita, Iqra, sampai 3 kali. Iqra, Iqra. Iqra yang pertama baca dengan biasa, Iqra yang kedua baca dengan pemahaman, Iqra yang ketiga baca dengan penghayatan. Ini yang diharapkan, bagaimana kita bisa menghayati bacaan-bacaan Al-Quran. Bagi orang yang mampu memahami, mentadabburi, dan menghayati, maka kalau dia membaca Al-Quran seolah-olah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia berkata-kata, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan menjiwai apa yang dia baca. Makanya orang yang menjadi imam atau membaca Al-Quran dengan tawadhu, kemudian dengan memahaminya, tentu dia akan masuk ke dalam hatinya dan membekas di dalam hatinya. Jadi semakin dia membaca Al-Quran dan memahaminya, insya Allah akan semakin banyak yang dia dapatkan. Dan kadang-kadang saat kita membaca itu pun akan terbetik, oh ini masalah yang kita hadapi, oh inilah
petunjuk dari Al-Quran, karena kita mampu memahami ayat-ayat suci Al-Quran itu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari, memahami, dan mentadabburinya. Ini kita upayakan juga, kita usahakan terus untuk mampu belajar dan terus belajar. Jadi kalau kita baru bisa membaca, kemudian nanti kita tingkatkan mempelajari isi kandungannya. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada. Kemudian yang keempat, kita diwajibkan juga untuk mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Karena bukankah Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita kaum muslimin? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, taraktu fikum amroin, kutinggalkan kepadamu dua hal, dua perkara, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kamu tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya. Apa keduanya itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, mari kita amalkan apa saja. Contoh umpamanya masalah aqimus shalah, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Kita amalkan dalam bentuk kita sholat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat, kita amalkan. Bagi yang punya kemampuan, yuk kita keluarkan zakat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu tangkai, kemudian lalu satu biji kemudian tumbuh menjadi 7, kemudian dari 7 lalu berbuah dengan masing-masing 100 biji. Ini menggambarkan betapa orang yang berinfak di jalan Allah itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Liyunfik du sa'atin min sa'atih, berinfaklah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita mengajarkan dan mendakwahkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang lain, agar tidak hanya kita yang bermanfaat, tapi orang lain pun bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ajarkan. Makanya tadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Wa 'allamahu itu adalah mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan amal jariah yang luar biasa. Amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu yang dia ajarkan. Seorang ustadz yang mengajarkan surah Al-Fatihah saja kepada seorang muridnya, kemudian muridnya itu mengajarkan kepada murid-muridnya yang lain, kemudian murid-murid yang lain mengajarkan lagi kepada murid-murid yang lain lagi, maka dia mendapatkan amal jariah dari ustadz yang pertama kali tadi mengajarkan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang merupakan kewajiban kita ketika kita membaca, merupakan rukun sholat. Ketika kita sholat, nah saat murid kita atau santri kita atau siswa kita yang kita didik dengan bacaan surah Al-Fatihah yang benar, yang bagus,
maka saat dia membaca itu kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal jariah. Meskipun kita nanti berada di alam barzah, di dalam kubur, tapi ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan dia amalkan, maka dengan dia mengamalkan ilmu itu, insya Allah amal jariah akan meluncur, mengalir kepada kita semua, kepada kita yang mengajarkannya. Oleh karena itulah ilmu tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga kita usahakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, salah satu di antaranya adalah dakwah seperti ini. Pemirsa kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih setengah jam saya menyampaikan pengajian online ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan boleh jadi ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau ada yang bertanya bisa disampaikan lewat WA atau mungkin juga lewat yang lain. Nanti akan saya jawab juga lewat WA nanti. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf, dan mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita ajarkan, agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Ala hadinnya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.